sekarang yang lagi rame-rame itu ada LGBT ya, ya, lesbian, gay, gitu kan, biseksual dan transgender ya. Saya agak kecewa itu, agak kecewa. Ada seorang pakar, Ryu Hasan, ya, orang Indonesia, ya, orang Indonesia yang memberikan satu pernyataan yang cukup mengagetkan, ya, bahwa penyakit LGBT itu bukan penyakit katanya, itu sesuatu yang normal, ya. Jadi bawaan fitrah otaknya itu sudah begitu, ya. Bawaan fitrah otaknya sudah demikian, itu normal. Dalam ilmu psikologi katanya itu sesuatu yang sudah ditepis dan disepakati sebagai bagian yang bukan dari penyakit. Jadi bawaan normal, struktur otaknya beda, ya. Struktur otaknya lain. Alhamdulillah. Itu masya Allah. Saya mohon maaf Bu ya Pak. Justru ternyata teori Quran tadi yang kami sampaikan itu justru sudah dibuktikan oleh para peneliti jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini terjadi. Yang LGBT yang marak di Indonesia ini, ya. Saya beri contoh begini. Kalau saya keliru mohon luruskan ya, yang tahu informasinya. Saya berikan sejarahnya dulu kenapa ini sampai disokong besar-besaran, di barat sampai memberikan dana, sampai rame sekarang dipopulerkan, ya. Sampai PBB mengeluarkan dana luar biasa ya untuk kampanye ini. Ini apa sebetulnya yang melatar belakangi? Jadi begini. Tahun sekitar 1948 ada seorang ahli dari Polandia, pakar saraf ya, namanya Jerzy Knorski ya. Jerzy Knorski sekitar tahun 1948 itu memperkenalkan sebuah teori bahwa otak manusia itu ternyata sifatnya seperti plastik ya, fleksibel. Berdasarkan apa yang dia terima, informasi yang masuk ke dalam otak, seperti itulah otak akan bersikap. Di otaknya tidak kaku, ternyata tidak kaku. Dapat informasi ini, dia respon dengan keadaan sarafnya. Dengar situasi begini, otak kemudian memberikan respon dari pendengaran itu. Nah ini ternyata membantah teori yang telah berlaku sebelumnya bahwa otak manusia itu cenderung kaku. Kalau sudah begitu ya begitu. Ternyata kata Jerzy Knorski ini, ya, yang kemudian sebelumnya diinspirasi oleh William James, seorang pakar dari Amerika, ternyata betul struktur otak kita itu ketika dibawa dalam kehidupan, semakin banyak menerima informasi, saraf-saraf yang di otak itu akan menyesuaikan dengan informasi yang diterima. Contoh, saya beri contoh begini. Bapak misalnya melihat sesuatu yang baik ya. Saat melihat yang baik itu, maka ribuan saraf yang ada pada diri kita, pada otak itu akan merespon, baik itu yang sifatnya perasaannya ya, baik itu yang sifatnya larut dalam apa yang dilihatnya. Semakin sering itu dilihat, maka respon kita itu akan disalurkan oleh ribuan saraf ini, baik ke tangan, ke kaki, ke pandangan, ke imajinasi. Maka itu yang akan mempengaruhi seluruh tubuhnya akan berperilaku dalam kebaikan. Sama kan dengan yang tadi ya? Kalau banyak lihat yang baik-baik, maka disambungkan ke dalam kolbu, hasilnya semua perilaku baik, gitu kan? Ya. Sebaliknya, kalau seseorang selalu melihat yang jelek-jelek, gambar yang tidak bagus, mendengar kalimat yang tidak baik, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, maka saraf-sarafnya seketika akan menyesuaikan dengan apa yang dia dengar, dia lihat itu. Kalau terus-terusan itu dilakukan, maka itu akan membentuk perilaku dalam kehidupannya. Nah, ini yang penting Anda tahu, kita tahu semuanya, bahwa ternyata perilaku-perilaku penyimpangan yang LGBT itu asalnya bukan normal Bu, Pak. Ya, penting kita tahu semua. Asal mulanya itu ternyata ini dari ketidakmampuan seorang manusia mengontrol fungsi-fungsi informasinya. Di orang yang selalu lihat gambar-gambar yang buruk, ya. Dari situ sering lihat, bergaul dengan orang yang salah, ya, mendengar informasi yang keliru, sehingga dari situ muncul imajinasi-imajinasi, terjadilah penyimpangan itu. Itu dibuktikan. Dan penyimpangan pertama adalah penyimpangan yang menularkan virus HIV itu. Ya, itu ternyata, maaf, ada sesuatu yang sangat salah menyebar sekarang di dunia ini, informasi yang keliru. HIV pertama kali terjadi itu ternyata, mohon maaf, muncul dari dua orang laki-laki yang melakukan hubungan seksual, gay. Jadi mereka berhubungan lewat rektum, lewat anus, mohon maaf ya, yang tempat keluarnya kotoran itu ya. Nah, yang jadi masalah, spermanya berada di pusat kotoran itu dan melahirkan penyakit. Itulah penyakit HIV yang muncul pertama kali di muka bumi ya. Menyebar itu, menular ya. Dan mohon maaf melukai benih-benih yang bersih, suci, sehingga ketika lahir dalam keadaan penuh dengan penyakit. Tahun 1950
1950 di Amerika itu terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut kesamaan hak, ya, kemerdekaan berekspresi warga kulit hitam supaya diperlakukan sama dengan kulit putih, ya. Saat sedang marak-maraknya ini, tekanan politik meningkat, ditunggangilah itu oleh orang-orang yang punya kelainan seksual, khususnya di tahun sekitar 1960-an sampai 1970. Karena tekanannya begitu kuat, begitu luar biasa, akhirnya dicarilah kemudian satu alasan yang bisa melegalkan bagaimana komunitas ini bisa diterima. Pada tahun 1973 itulah kemudian dikeluarkan sebuah pernyataan bahwa, mohon maaf, ini asal mulanya, gay, lesbi, transgender termasuk yang lainnya, itu ternyata mereka, maaf, yang tadi saya sampaikan, memiliki struktur otak yang berbeda, lahir dengan otak seperti ini, karena itu mesti diterima dari manusia yang normal sesuai dengan fitrahnya. Itu pertama kali munculnya dari situ, ya. Dari situlah kemudian muncul komunitas, ya, disebarkan, minta untuk diterima dan sebagainya. Apa alasannya? Karena ternyata ketika mereka menetapkan itu, dilihat ada satu orang yang meninggal dunia dari kalangan gay, otaknya itu beda, Bu, dengan otak manusia normal, kecil, ya, cenderung mengerucut. Kata orang-orang ini, karena struktur otaknya beda, ya karena seperti itulah dia punya kelainan, ya. Tapi ternyata ketika ditelusuri kembali, otak yang kecil itulah otak orang yang pertama kali melakukan penyimpangan sampai terkena virus HIV. Dari HIV ini yang menyerang struktur otaknya, ya. Ini bukan karena terlahir otaknya kecil, bukan, tapi karena kena virus, kena penyakit HIV tadi, ya, terserang otaknya menjadi mengerucut, jadi kecil, ya. Asalnya dari situ. Ini sekarang yang mau saya sampaikan, kampanye-kampanye yang mengatakan bahwa LGBT itu legal, tidak punya kelainan, ya, sesuatu yang normal, itu sesuatu yang sangat keliru fatal, ya, suatu penyimpangan yang sangat luar biasa. Tapi kaitan dengan fokus bahasan kita, penyimpangan-penyimpangan itu muncul justru karena mereka dalam aktivitas kesehariannya mengundang penyakit dari pandangannya, ya, dari pendengarannya. Nah, kita 15 abad sebelum ini sudah diingatkan, kalau perilaku kita tidak ingin menyimpang, anak-anak ibu ingin sehat, cucu bapak ingin bagus, maka yang pertama kali dipastikan kata Al-Quran, satu, jaga pusat-pusat informasinya, mulai dari kepala, ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi pria-pria yang beriman, tolong jaga pandangannya. Yang baik lihat, yang buruk jangan dilihat. Kebanyakan orang yang melihat adegan-adegan yang mesum, itu yang melahirkan kemudian tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Orang-orang yang seringkali nonton tayangan-tayangan yang buruk, gambar-gambar yang dilarang, ya, itu yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku penyimpangan yang tidak diharapkan, ya. Jelas sampai sini?